Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saat ini, dia segera memutuskan. Kekuatan besar yang tak terbatas meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap, dia dengan keras menembakkan aura pedang abadi, kekuatan supernatural takdir, dan kekuatan asal. Serta cara kuno yang sangat ilahi. Dalam kekosongan di atas seluruh altar, kekuatan Qin Chen menyapu kemana-mana, sungguh kekuatan yang menghancurkan, dan berdampak di mana-mana. Pada saat ini, dia memang hanya di basis kultivasi alam tuan, tetapi kekuatannya sangat kuat, sehingga bahkan dapat melukai seorang guru suci setengah langkah. Seberapa mengerikannya ketika dia menunjukkan begitu banyak kekuatan magis pada saat yang bersamaan. Cepat mundur, kekuatan macam apa ini? Jika saya terkena itu, saya khawatir akan segera terluka dan mati dalam sekejap. Ada banyak gerakan di sekitar, dan para master yang mencoba mendekat tiba-tiba merasakan bahaya. Qin Chen berkata, "Baiklah, karena kamu terus memaksa Ben Shao, maka jangan salahkan Ben Shao karena bersikap kejam. Api bencana dan api dunia bawah ini sudah ada padaku. Semua orang di sini segera menyingkir, siapapun yang tinggal tanpa izin, pemuda ini akan membunuh tanpa ampun." Ucap Qin Chen akhirnya membuat keputusan, dan membersihkan lapangan terlebih dahulu, lalu terus memperbaiki kedua api kece itu. Kemudian dia berbalik dan meluncurkan serangan sengit ke Tu Moyu dan Ling Yuan dan iblis lainnya. Dia berkata, "Kalian berdua benar-benar mencari kematian. Apakah kalian pikir kekuatan pemuda ini hanya secuil? Sekarang biarkan Anda melihat siapa yang benar-benar tak terkalahkan." Ucap Qin Chen mulai panas. Tu Moyu, Ling Yuan dan lainnya segera mengerahkan kekuatan maksimum mereka, dan dengan ceroboh melawan Qin Chen. Di dalam tubuh Tu Moyu, langit penuh tentakel iblis hitam meledak. Tentakel itu seperti dewa dan iblis, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah menembus dan dengan gila-gilaan membungkus Qin Chen. Di tubuh Ling Yuan, kekuatan jiwa yang terkejut juga melonjak, dan pusaran lubang hitam jiwa muncul di atas kepalanya, seperti jurang gelap ras iblis, menembak langsung ke arah Qin Chen. Kekuatan ketiga tuan itu bertabrakan seperti angin puyuh, dan seluruh kekosongan bergetar hebat. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu seperti jatuhnya bintang, matahari meledak, dan udara kekacauan meledak. Dor, dor, setelah terdengar dua suara ledakan berturut-turut, tubuh Tu Moyu dan Ling Yuan terlempar ke udara oleh Qin Chen, menyemburkan darah ke udara. Di bawah altar, karena pertempuran itu tidak terlihat, tuan yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, semua mengambil keuntungan dari kekacauan untuk berusaha membunuh Qin Chen dan mengambil kesempatan untuk menjarah hartanya. Tiba-tiba, suara kekuatan gaib meledak di mana-mana. Para master ini berasal dari semua ras besar, masing-masing dengan kekuatan luar biasa. Hanya saja ketika mereka baru saja bergegas ke langit, tiba-tiba, cahaya ilahi yang tak terkalahkan meledak dari langit, mengguncang bumi, dan tubuh Tu Moyu dan Ling Yuan terbang keluar dan menabrak kelompok penguasa itu. Saat ini, tubuh beberapa penguasa puncak langsung terkoyak, meledak, menjerit lagi, dan beberapa harta suci meledak di udara. Berubah menjadi bubuk. Apa ini? Tu Moyu dari ras iblis mati dan Ling Yuan dari ras iblis suci terlempar dengan satu gerakan. Bisik banyak penguasa puncak dengan cepat menjauh, hampir ketakutan setengah mati. Semua orang ngeri, tidak yakin, dan tidak berani melanjutkan gerakan mereka. Tapi Tu Moyu dan Ling Yuan terus memuntahkan darah. Dia duduk bersila di udara, mencoba yang terbaik untuk mengatur napas, karena mereka tampaknya terluka parah. Di atas langit yang tak berujung, Qin Chen meledak dari kekuatan tempur terkuatnya, dan segera mengguncang master teratas dari dua Demon Race untuk menakuti semua orang. Pada saat yang sama, kekuatan kekerasan di tubuh Qin Chen menyapu sekali lagi.
Kekuatan horor tiba-tiba menyapu ke arah Pangeran Jinwoo dan yang lainnya. Pangeran Jinwoo meraung tajam, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh api matahari. Kekuatan matahari yang bergulir menyapu semua hal, mencoba menahan serangan Qin Chen, tetapi itu tidak berguna. Dengan keras, api matahari pada Pangeran Jinwoo tiba-tiba hancur. Itu meledak, dan seluruh orang terbang keluar. Saat ini Qin Chen seperti dewa iblis, membunuh di mana-mana, terus menyerang Raja Iblis Kecil, Yao Wuming dan yang lainnya juga ditembak sekalian. "Ayo blokir Qin Chen ini!" teriak Raja Iblis Kecil dan monster manusia lainnya. Di balik altar, ada bayangan iblis yang tingginya mencapai langit. Itu adalah kera iblis dengan mata cerah dan memegang tongkat batang besi. Yao Wuming juga naik ke langit, berusaha mencegah Qin Chen mengambil tindakan. Ada juga master seperti Star Giant Clan dan Golden Wing Clan, yang berubah menjadi meteorit berbintang, badai emas, dan banyak master lainnya terus bergabung melawan Qin Chen. "Kai, waktu Shinto," gumam Qin Chen komat kamit baca mantra lagi. Merasakan tekanan yang tak tertandingi, begitu banyak master bergabung, dan ada banyak talenta arogan teratas yang telah menguasai jalan guru suci. Qin Chen juga merasakan tekanan, tubuhnya berderit dan tertindas tanpa batas. Namun, situasi ini membuat Qin Chen lebih bersemangat. Matanya mengeluarkan cahaya pelangi, lurus menembus langit, dan tubuhnya tiba-tiba turun ke tanah. Kekuatan waktu tak berujung mekar, langsung menghentikan dunia. Dalam sekejap, Qin Chen melepaskan aura pedang abadi yang menembus langit, menyapu dengan kekuatan yang menakutkan, menerbangkan Raja Iblis Kecil dan tuan lainnya dalam gempa bumi itu, dan ditebas satu persatu. Di bawah kekuatan supernatural waktu, Qin Chen hampir tak terkalahkan. Itu memang aturan kekuatan gaib teratas di surga. Dalam sekejap, Qin Chen mengambil keuntungan dari momen ini. Dia sekali lagi memotivasi kekuatan api langit di tubuhnya, kemudian menggunakan buku asal, menutupi api bencana dan api dunia bawah, dan langsung menelannya. Dor, suara ledakan terdengar. Api bencana yang mencapai langit tampaknya meledak di benak Qin Chen, dan aura yang terpancar mengejutkan berabad-abad, dan akan membakar semua jiwa Qin Chen dan langsung memurnikannya. Teknik terlarang jiwa surgawi. Ucap Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi untuk menahan api bencana dan api dunia bawah melahap jiwanya, dan kemudian mendesak palu perbaikan langit di tubuhnya, dan teknik perbaikan langit diam-diam beroperasi. "Seni menambal langit, murnikan untukku," gumam Qin Chen komat kamit baca mantra. Teknik menambal langit adalah teknik rahasia pemurnian teratas di surga. Bahkan surga pun bisa diperbaiki. Itu sudah cukup untuk memperbaiki semua hal. Meskipun api bencana dan api dunia bawah itu menakutkan, itu juga hanya api seorang yang mulia venerabel. Saat ini kedua api itu telah disempurnakan dan berubah menjadi kekuatan api murni. Banyak asal api mengalir langsung ke tubuh Qin Chen dan bergabung dengan 4 api langit besar, dan 4 api langit besar tiba-tiba nafasnya mulai melambung. Setelah Qin Chen menggunakan teknik menambal langit secara paksa, segera aura pada Qin Chen mulai berubah. Tiba-tiba, Qin Chen mengguncang tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Dalam darah ini, ada aura bencana yang melonjak. Di bawah kekuatan bencana ini, retakan mulai muncul di tubuhnya, dan dia akan terkena aura bencana. Qin Chen terkejut. Dalam api bencana dan api dunia bawah ini, ada energi magis yang mencapai langit. Tubuhnya tidak dapat beradaptasi dengannya dalam waktu singkat, dan terus-menerus terkorosi oleh kekuatan bencana ini. "Hahaha, Qin Chen, kamu terlalu banyak berpikir. Jika api malapetaka dan api dunia bawah ini begitu mudah diserap, iblis ini pasti sudah berhasil." Ucap setan mati Tu Moyu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berdiri dengan tawa lebar. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan menyeringai lagi, "Api itu adalah api bencana kuno yang tertinggi dari iblis saya, terlepas dari itu benar atau salah, setidaknya esensinya adalah api langit iblis kami. Anda adalah ras manusia,
bukan pembudidaya rantai iblis, dan tidak mungkin menyerap api bencana ini. Jika Anda secara paksa menyerapnya, tidak hanya akan gagal memperbaiki api bencana, tetapi juga nafas bencana itu akan menembus seluruh tubuhmu, merusak tubuh fisikmu, dan itu akan menjadi kekuatan api itu sendiri. Ucap Tumoyu menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak.